Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang sebelumnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Dan yang akan kita pelajari pada video ini adalah mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nanti dalam video ini kita akan belajar 3 sifat beserta contohnya. Yang pertama sifat asosiatif, yang kedua sifat komutatif, dan yang ketiga sifat distributif. Sebelum belajar, Pak Guru ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan juga membantu orang tua. Serta ingat untuk selalu berdoa sebelum memulai aktivitas apapun. Kemudian sebelum kita mulai, silakan disiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Dalam belajar ini, jika kalian masih memiliki kendala atau masih belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Guru atau ke guru kelas kalian. Ataupun jika kalian masih belum memahaminya, kalian bisa memutar kembali video ini. Baik, kita mulai untuk yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Maksudnya, jika letaknya digeser atau dipindah, nilainya atau hasilnya akan tetap sama. Yang dapat memenuhi operasi komutatif atau sifat komutatif adalah operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada contoh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalaupun kita balik, 3 ditambah 2 hasilnya tetap sama 5. Atau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian contoh yang kedua, 2 kali 3 sama dengan 6. Jika dibalik menggunakan sifat komutatif, 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, atau jika dibuat rumus, maka A kali B sama dengan B kali A. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jika terlalu cepat, bisa kalian pause dulu videonya untuk mencatat atau untuk mengulang kembali. Baik, kita lanjut. Misalkan ada angka 14 ditambah 15. Itu cara menghasilkan cara mengerjakannya atau di sifat komutatif. Pada sifat komutatif bisa dibalik menjadi 15 ditambah 14 dan hasilnya akan tetap sama, yaitu 29. Contoh yang lain, negatif 40 ditambah negatif 8. Itu bisa ditukar dengan sifat komutatif. Dengan sifat komutatif, cara mengerjakannya bisa ditukar, yaitu negatif 8 ditambah negatif 40. Hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 48. Ini untuk penjumlahan. Untuk perkalian juga sama, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 5 kali negatif 3 itu sama dengan, kita tukar, negatif 3 kali 5. Hasilnya adalah sama-sama negatif 15. Kemudian misalkan ada negatif 8 kali negatif 12. Hasilnya akan sama dengan negatif 12 dikali negatif 8. Hasilnya adalah, ada yang masih
ingat cara mengerjakannya seperti ini? Boleh dari belakang dulu. 2 kali 8 16, nyimpen 1. Kemudian 1 kali 8 tambah 1 9. Karena di sini tandanya sama dan perkalian, maka hasilnya positif. Bisa dipahami? Silakan boleh dicatat terlebih dahulu. Lanjutkan yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau sifat pengelompokan merupakan sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Nah, yang memenuhi operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif atau pengelompokan ini sama ya, hanya penjumlahan dan juga perkalian. Nah, Pak Guru juga punya 2 contoh. Contoh yang pertama, 2 tambah 3 dalam kurung ditambah 4, hasilnya sama dengan 9. Lalu jika kurungnya yang tadi di depan dipindah ke belakang, 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4, hasilnya tetap sama 9. Nah, makanya dalam kurung buka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan D. Sama juga untuk perkalian, 1 kali 2 di dalam kurung dikali 3 hasilnya 6. Mohon maaf, ini harusnya 6 ya. Kemudian 1 kali 2 dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi dapat diambil rumus bahwa dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Hasilnya sama-sama D. Oke, sampai sini kita berikan contoh yang lain. Misalkan A ditambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Artinya yang tadinya dikelompokkan A dan B terlebih dahulu bisa juga dikerjakan dengan B tambah C terlebih dahulu. Contoh misalkan ada 3 ditambah 5 dalam kurung ditambah 7. Itu sama dengan 3 di luar ditambah dalam kurung 5 tambah 7. Jika ini hasilnya 8 ditambah 7 sama dengan 3 ditambah 12. Hasilnya sama-sama 15. Untuk contoh berikutnya bisa juga misalkan ada negatif 4 ditambah 8 dalam kurung ditambah negatif 3. Jadi ada negatif dan ada positif. Selama ini masih dalam penjumlahan bisa menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian negatif 4 ditambah dalam kurung 8 ditambah negatif 3. Kemudian ada yang penting di sini yaitu ketika ada dalam kurung satu angka dan dalam kurung penjumlahan, maka kurungnya tutupnya ada 2. Kurung tutup ini untuk negatif 3 dan kurung tutup yang besar adalah untuk penjumlahannya. Baik, kita hitung dari depan. Negatif 4 tambah 8 hasilnya adalah 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4 ditambah 8 tambah negatif 3 hasilnya adalah 5. Ini ketemunya adalah 1, ketemunya juga 1. Jadi untuk sifat asosiatif atau pengelompokan ini bisa digunakan juga untuk bilangan negatif. Sudah dicatat? Berikutnya adalah contoh sifat asosiatif pada perkalian, yaitu A kali B
dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C. Misalkan ada angka 3 kali 4 dalam kurung kali 5, hasilnya akan sama dengan 3 kali dalam kurung 4 kali 5. Kita coba cek. Ingat, selalu dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 3 kali 4 12 kali 5 sama dengan 3 kali 4 kali 5 20. 12 kali 5 2 kali 5 10, nyimpen 1 kali 5 5 tambah 1 6 sama dengan 3 kali 20. 3 kali 2 6, nolnya turun, hasilnya akan sama. Baik, ada juga contoh untuk bilangan negatif. Misalkan ada negatif 7 kali 8 kali 3 sama dengan negatif 7 kali 8 kali 3. Kita coba cek. Negatif 7 kali 8 hasilnya adalah negatif 56 kali 3 sama dengan negatif 7 kali 8 kali 3 24. Kita coba cek. 6 kali 3 18. Nyimpen 1. 5 kali 3 15 tambah 1 16. Angkanya negatif. Kemudian 7 kali 24. 7 kali 4 28. Nyimpen 2. 7 kali 2 14 tambah 2 16. Bilangannya negatif. Sama. Baik, bagus. Baik, kita lanjutkan ke sifat operasi hitung yang ketiga atau sifat distributif. Distributif ini adalah penyebaran. Apa itu penyebaran? Adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lain digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, seperti apa contohnya? Baik. Di sini ada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan juga ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan, sifat distributif perkalian terhadap operasi hitung penjumlahan dapat dirumuskan A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Hasilnya adalah D. Ya, untuk lebih mudah kita pakai contoh. 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Nah, hasilnya sama dengan 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Hasilnya 14. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bisa juga jika di dalam kurung seperti ini, dalam operasi hitung yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya 3 ditambah 4 7, 7, 2 kali 7 hasilnya 14. Sama ya. Ya, ini menggunakan operasi hitung, sifat operasi hitung distributif. Kemudian ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C sama dengan D. Contoh, 3 kali 4 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 2. Nah, hasilnya sama dengan 3 kali 4 12
3 kali 2, 6. 12 kurangi 6 hasilnya adalah 6. Baik, untuk contoh lain silakan diperhatikan. A kali B ditambah C. Perhatikan baik-baik, fokus. Caranya adalah A kali B ditambah A kali C. Lihat, A kali B, tulis di sini, tambah A kali C ditambah. Baik, sudah bisa dipahami? Kita langsung coba pada bilangan atau pada angka. Misalkan ada 10 kali 2 tambah 3 sama dengan, kita tulis 10 kali 2 ditambah 10 kali 3. Nah, kita coba dari sini dulu. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. 5 kali 10 50. Kita coba di sini 10 kali 2 20 ditambah 10 kali 3 30. Hasilnya akan sama dengan 5 kali 10, yaitu 50. Sudah bisa dipahami? Nah, contoh satu lagi, misalkan ada negatif 5 kali dalam kurung negatif 8 ditambah 3, maka sama dengan negatif 5 kali negatif 8 ditambah negatif 5 kali 3. Kita coba cek, negatif 8 tambah 3 hasilnya adalah negatif 5. Ini tetap ditulis lagi, sama dengan negatif 5 kali negatif 8. Hasilnya adalah 40 positif. Ditambah negatif 5 kali 3. Hasilnya adalah negatif 15. Negatif 5 kali negatif 5 ketemunya adalah 25 positif karena sama dengan 40 ditambah negatif 15, ketemunya adalah 25. Hasilnya akan sama. Baik, bisa dipahami? Bagus. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran matematika kita. Selanjutnya, untuk memantapkan kalian dalam belajar, silakan kerjakan soal berikut. Boleh di-pause dulu videonya untuk mencatat soalnya. Kemudian yang terakhir, jika sudah selesai semuanya dan kalian masih belum paham, sekali lagi Pak Guru ingatkan, boleh tanyakan ke guru kalian atau juga boleh diulang lagi videonya. Dan Pak Guru ucapkan terima kasih untuk semua anak-anak yang selalu rajin dan semangat dalam belajar walaupun kita masih belum bertatap muka, dan juga terima kasih yang sangat mendalam untuk orang tua yang selalu sabar dan setia menemani putra-putrinya belajar di rumah. Semoga putra-putri Bapak dan Ibu semua menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.